Komika Ari Kriting memaknai Hari Sumpah Pemuda Jelaang tahun politik. Suami dari Indah Permatasari ini kemudian berharap para pemuda tidak terpecah belah menjelang pemilu, pemilihan umum 2024. Kalau dari saya sendiri sih nilai-nilai Sumpah Pemuda harus tetap kita maknai dan kita hidupkan lagi di era sekarang ini karena kan kita kan menjelang tahun politik ya, kata Ari Kriting saat ditemui usai memeriahkan acara Gemilang Jakarta di Plaza Timur Senayan, Jakarta, Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023. Sebab Ari Kriting merasa pemuda Indonesia harus bisa memilih sikap jelang pemilu 2024 sebagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Menurut saya ketika kita memasuki tahun politik bahwa bagaimanapun kita pemuda-pemudi Indonesia sudah berikrar sudah bersumpah untuk tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, ungkap Ari. Jadi perbedaan politik di masa mendatang itu harus kita sikapi dengan demokratis dan kita harus tetap melihat bahwa lewat Sumpah Pemuda kita sudah berikrar bahwa kita tetap satu, sambungnya. Selain itu dengan perubahan zaman tentu pemuda Indonesia bisa memaksimalkan kemampuan atau potensi diri masing-masing. Menurut saya pribadi, jujur saja, kalian pemuda zaman sekarang mungkin kalian itu seharusnya bisa memaksimalkan segala bentuk potensi yang ada karena sekarang sudah era digital, informasi dari satu daerah ke daerah lain sudah sangat banyak, urai Ari. Kalau kita generasi milenial atau peralihan masih merasakan informasi itu terbatas katakanlah di era Orba televisi masih sedikit. Ini sekarang banyak banget, kalau dulu kan media sangat terbatas jadikan ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan, tandasnya. Diketahui jika Ari Kriting tampil sebagai pembawa acara di Gemilang Jakarta yang diselenggarakan oleh Pertamina, Pemprov DKI Jakarta, Liberty, dan Enjoy Jakarta. Kemudian acara Gemilang Jakarta turut dimeriahkan oleh penampilan dari Storm Production, Liberty Orchestra, Adi MS, Baby Romeo, Yuni Inka, Titi DJ, hingga ST12 secara gratis di Plaza Timur Senayan. Oke, udah belum? Udah yuk. Udah yuk. Oke. Mas Ari, nah Susan minta matiin musik, yuk. Mas Ari, Mas Aco, gimana nih hari ini Hari Sumpah Pemuda Indonesia? Gimana pendapat kalian tentang Sumpah Pemuda di era sekarang? Maknanya seperti apa ya? Kalau dari saya sendiri sih, menurut saya nilai-nilai Sumpah Pemuda harus tetap kita maknai dan kita hidupkan lagi di era-era sekarang ini, karena kan kita sebentar lagi menjelang tahun politik ya. Kemudian menurut saya sih kita ketika memasuki tahun politik kita harus tetap mengingat bahwa bagaimanapun kita anak-anak muda Indonesia itu, pemuda-pemudi Indonesia itu sudah berikrar, sudah bersumpah untuk tetap bangsa satu tanah air dan satu bahasa. Jadi perbedaan politik di masa yang akan datang itu harus kita sikapi secara demokratis dan kita harus tetap ingat bahwa melalui Sumpah Pemuda kita sudah berikrar bahwa kita akan tetap aktif. Dan jangan sampai itu menjadi perpisahan karena Sumpah Pemuda ini mungkin menjadi pengingat lagi kita kalau Republik ini dibangun dengan persatuan, dimulai dari persatuan. Jadi jangan sampai terpecah dengan alasan apapun. Tapi menurut kalian, pemuda, melihat pemuda-pemuda sekarang seperti apa? Menurut saya pemuda seperti zaman, menurut saya nih ya, jujur aja kalian pemuda zaman sekarang itu menurut saya kalian tuh harusnya bisa lebih memaksimalkan segala macam potensi yang ada. Karena sekarang kan udah era digital, iya kan? Informasi dari satu daerah ke daerah lain sudah sangat banyak ya. Kalau saya ini ibaratnya apa? Generasi apa sih kita ini? Milenial. gua nggak tahu kalau lu ya, lu boomer kayaknya. Pertengahan. Generasi pertengahan ya. Kita peralihan lah. Jadi Ya, masih merasakan bagaimana informasi itu terbatas di misalnya katakanlah di era Orde Baru, televisi hanya sedikit. Ini televisinya banyak banget nih media nih ya kan. Kalau zaman dulu kan media sangat terbatas, jadi informasi juga terbatas. Sekarang sudah banyak sekali media. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan. Kalau zaman dulu kita nyari berita, sekarang berita yang datang ke kita. Betul. Justru kita yang memilih mana yang harus kita cerna, mana yang kita lewatkan. Mana berita yang penting seperti hal-hal yang berguna untuk bangsa ini dan mana berita-berita tidak penting. Nadanya harus begini Bang. Seperti berita gosip. Yang membahas-bahas. Pribadi. Membahas status perkawinan. Tidak penting. Nanti kalian mulai bertanya pada diri sendiri, apa pekerjaanku ini tidak penting. Tapi kan bicara Berita negatif selalu tuh gimana? Berita negatif selalu gimana sih? Berita negatif soal saya? Tidak pernah ada berita negatif soal saya. Teman-teman media sangat netral ya, sangat netral, selalu berpihak pada saya, selalu berusaha menyampaikan kebenaran. Terima kasih banyak berita gosip. Terima kasih banyak teman-teman media gosip yang sudah memberitakan hal baik tentang saya. apalagi kan di senggol-senggol. Nggak pernah. Teman-teman media gosip selalu bicara prestasi saya.
Tapi kalau sampai akhirnya dituduh pakai ilmu hitam gimana Mas Ari? Nah, Baru saya puji-puji. kayaknya nggak ada, saya nggak pernah Dengar dari mana Oh, ada berita iya. itu? Perasaan nggak pernah dicetak, media online nggak pernah ada. Ada pakai ilmu hitam. Nujum. Jangan memberi berita baru dong. Dan itu sama mereka. Ternyata Ari Kriting tidak pakai ilmu hitam, pakai ilmu nujum. Tahu nggak ilmu nujum? Apa nih? Bulan. Aduh. Kamu ibaratnya bikin dosen seperti itu soal perkara itu ya. Tapi Iya udah kamu saya. Kamu itu gampang. Rising nggak Ri? buat kamu juga. Ya kalau menurut saya sih, saya setelah bertahun-tahun kalian menulis berita-berita, membawa berita-berita itu kayak, ya udahlah, selama itu bisa membawa apa namanya ya, sebenarnya tidak membawa apa-apa. Kenapa sih kalian mengejar berita itu? Rising nggak Ri? Menurut Bapak benar nggak? Ini saya tanya nih, logika aja nih, logika seorang jurnalis. Seorang jurnalis. Mana ada singkatannya Jur. jujur. Nah, menggunakan nalar. alis. Tapi risih nggak Ri? Lu kayak dituduh pakai dukun, pakai ilmu Kalau hitam. abang dituduh ilmu hitam, risih nggak bang? Kan saya yang nanya abang Kalian nih. nulis itu kayaknya dia akan kayaknya nggak mungkin gitu loh. Dianalisa aja, enggak lah. Kalau risih juga enggak lah. Maksudnya ya udahlah. Kita kan nggak bisa mengatur apa yang orang ingin sampaikan. Jadi kalau saya sih santai aja. Suka baca-baca juga nggak Bang? Hah? Suka baca-baca juga. Baca, kalian nulis itu baca orang saya. Nih bang, baca nih. Wah, saya kadang-kadang baca. Penulisnya siapa nih? Baca, kenapa? Tapi kalau lu Banding-bandingkan gimana nih? Apa? Kira menghadapinya gimana Bang? Gimana ya? Mau gimana? Kan kalian yang menulisnya gitu. Kalian berharap saya menghadapinya seperti apa? Ini santai aja kalau saya sih. dibaca aja. Dibaca. Karena kan kalau dalam agama dikatakan ikro. Wah, boleh juga nih berita. Boleh juga nih menyakiti perasaan. Ini nyampe kan orang tua. Ini mau melawan atau menjelaskan seperti apa? Saya itu orang timur. Ini Bang Aceh juga orang timur. Kita itu dididik mau seperti apa juga orang tuanya kita. Kita tidak boleh melawan. Diam, berpasrah dan berdoa. Ya Allah, begini amat hidup. Itu bukan berdoa, itu mengeluh. Tapi kamu dengan hubungan seperti apa? Yuk, bisa usahakan sih. Kayak gini loh. Kalian itu lebih sering ketemu beliau daripada saya. Iya. Harusnya kalian yang lebih tahu lah. Masa nanya ke saya? Harusnya kita yang Kalian nanya. Iya. Gimana? Gimana hubungan saya? Menurut kalian? Nona mau ikut nggak Nona? Siapa tuh Nona daripada ketawa-tawa di belakang. Yuk, Bang Ari aja wakilin. Ayo Mbak Indah. Ayo Mbak Indah, ditungguin nih Mbak Indah. Apa gitu terhadap Ari menganggapnya seperti apa yang akan dilakukan oleh Ari agar bisa diterima oleh ibunya Indah dan menjelaskan kalau menikah dengan Ari itu baik-baik aja dan bahagia dengan Ari. Nah, itu Ari apa yang akan dilakukan ke depannya? Pertanyaan bagus. Tapi sebaiknya tidak ditanya. Bagus sih. Saya sudah berusaha. Ya, kalau menurut saya sih kalau menurut saya sih yang namanya anak itu pasti akan selalu melakukan yang terbaik dan akan selalu berbakti ya. Iya. Gue berasa kuasa hukum tuh. Iya ditanya gue di sini. Gue ngebelain kayak kuasa hukum. Udah ya, nanti berkasnya saya tahu. Perasaan tadi itu sumpah pemuda. Kok jadi Memang nih bisa banget usaha. kalian ini tadi undang saya ke sini untuk bahas sumpah pemuda. Dan kenapa jadi sumpah muhabalah? Ari dari Iya. juga tadi macam-macam. Iya. Jangan yang framing kalian yang membutuhkan ya. Iya, aduh. Seakan-akan playing victim. Kalau saya sih pribadi teman-teman, terima kasih banyak sudah mencoba menjadi penengah untuk ini semua. Enggak sih, kalian nggak jadi penengah. Kalian hanya memanfaatkan ini untuk kapitalisasi aja. Ya, jangan ketawa-ketawa, bener loh saya bicara. Ini hanya adalah bentuk kapitalisasi dari kehidupan keluarga orang lain yang sudah kalian lakukan. Tidak apa-apa, semoga membawa berkah. Semoga ya, tapi kalau saya pribadi, kami pasti akan tetap berbakti kepada namanya orang tua, kita pasti akan tetap berbakti siap kapanpun dibutuhkan dan apapun yang
kita pasti akan memberikan yang terbaik. Mas Ari usahanya udah seperti apa sih Mas Ari? Dan dijolimi tetap berbakti pada orang tua. Dizoli. Jadi Joli, Bahasanya Mas Ari usaha. Tadi sudah dingin-dingin turun nih. pasti kalau saya bilang kayak, iya meskipun sudah dizolimi, pasti kalian kasih petir, Ari merasa dizolimi. Ari merasa dizolimi, enggak ya. Kalau saya sih tidak pernah merasa dizolimi ya, tidak pernah merasa teraniaya. Adalah hal yang wajar, sangat-sangat wajar gitu. Mas Ari usahanya apa? Usahanya apa Mas Ari selama ini untuk mendinginkan pihak keluarga gitu? Ada lah usahanya. Saya pikir itu tidak usah terlalu menjadi konsumsi media. Berbakti kepada orang tua gimana versi Bang Ari? Ya, cara Bang Ari. Pertama, kalau mau nyebrang, kita seberangin. Ada orang tua nih mau nyebrang, kita lihat kiri kanan, kita seberangin. Ya standar lah, ya namanya kebutuhan orang tua pasti kita. Ya Pak pengacara ya. Udah, klien saya capek. Iya. Komunikasi sejauh ini komunikasi kami tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti sumpah pemuda kan. Bahasa satu bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Oh komunikasi lancar. Kadang-kadang dia WhatsApp gitu kan tiap kali. Saya bahas pakai emoticon tuh. Akrab. Mas Ari, minta tanggapannya. Katanya Indah menjadi menantu kesayangan ibunya Ari. Benar nggak tuh? Dan gimana tanggapannya? Enggak sih, kalau ibu saya sih semua menantunya adalah kesayangan ya. Semua menantunya adalah kesayangan, Indah menjadi salah satunya. Cuman kan mungkin karena selama ini ibu dengan bapak kan di kampung halaman terus. Jadi 2 bulan kemarin pas saya punya orang tua datang dan umroh, ya lebih banyak waktu lah untuk sama saya dengan Indah sama adik bayi juga. Jadi sebenarnya sih bukan kesayangan atau bagaimana, karena kan orang tua memang lebih banyak di kampung halaman ya. Jadi ketika ada 2 bulan kesempatan, hanya 2 bulan, ya kami manfaatkan sebaik mungkin. Cerita tuh rumah barunya setelah ditempati seperti Rumah baru saya itu ada atapnya ya bang ya. Terus ada pintunya tuh kalau dibuka itu kita ke dalam. Fondasinya cakar ayam. Cakar ayam bang, sama sebelahnya itu cakar kasuari. Gimana sih bang? Udah, gimana tuh cerita rumah baru? Ya, maksudnya sejauh ini gimana? Aman, Rumah baru. aman. Bahagia dengan ibu dan istri dengan anak seperti apa? Happy, cuman rumahnya masih kosong. Endorse. Pak pengacara siapa tuh ada Kalau mau ada yang endorse boleh. masih Rumah berusaha didesain sendiri atau berdua atau gimana Bang Ari atau pribadi? Rumah yang desain Indah Permatasari, saya numpang tinggal doang. Karena kalau untuk saya sih rumah itu harus menyenangkan untuk pasangan. Kalau untuk saya, karena kalau saya pribadi sih mungkin pulang itu lebih banyak istirahatnya ya. Nah kalau pasangan tidak betah di rumah, dia mungkin akan kayak kita ini dong, kita ini. Jadi biarkan apa yang dia mau, berkreasi lah sesuka hatinya dia. Karena kebetulan Indah sangat suka mengisi-ngisi furniture. Dia sangat suka mengisi-ngisi furniture dan saya tidak suka mengeluarkan. Karena saya juga nggak punya uang. Tanggapan Mas Ari? Gini, selama Indah beli sendiri nggak apa-apa deh. Mas Ari mau tanya nih, benarkah Mas Ari pernah menangis dengar hinaan dari ibu mertua, dari ibunya Indah? Bener pernah menangis di hadapan ibunya Indah? Karena dihina oleh ibunya Indah? Ini jawabannya ada pilihan ganda nggak? Saya diam begini, dia pasti merasa kayak, nah kena nih. Oh tidak kok. Santai. Isi ketua lebih enak itu. Kena nih pertanyaan kita nih. Enggak. Itu tidak pernah saya ambil hati. Bukannya tidak mau menganggap serius juga, tetapi karena kita ya kita merasa sudah berusaha di jalan yang benar, di jalan yang baik juga, tujuan kita baik ya. Kenapa kita harus sakit hati untuk hal-hal seperti itu? Oke. Kak Indah, dikit dong Kak Indah. Semua pemuda, Kak Indah, semua pemuda. Ya. Sumpah Pemuda. Kayaknya mungkin menanggapi dengan kita diri. Menanggapi ada Kita sebagai Gak apa-apa, ini aja sih melihat tapi nggak pernah mau karena kan pada akhirnya aku sama Bang Ari menjalani kehidupan ini kan. Kita melihat perjuangan Mas Ari untuk bisa menumbuhkan hati ibunya Indah agar bisa diterima dalam keluarganya Indah. Seperti apa perjuangan dari Mas Ari sejauh ini? Sejujurnya ada banget perjuangannya, cuman kita nggak mungkin akan membicarakan itu di tempat umum dan kan itu menjadi cerita kita aja sih. Tapi yang pasti Bang Ari ada banget perjuangan dari awal pacaran. Menurut Indah agar Mas Ari bisa diterima oleh ibu dan bisa dianggap sebagai anak kesayangannya juga, apa yang harus dilakukan agar bisa diterima oleh ibunya Indah? Seperti apa harus dilakukan? Kayaknya nggak tahu ya, soalnya mau gimana pun pasti nggak akan diterima
Nah ya pokoknya yang penting itu sudah berusaha ya. Kalaupun misalnya kita sudah berusaha, serahkan pada Allah aja. Kalau kan kita percaya Allah maha membolak-balikan perasaan. Kalaupun misalnya pada akhirnya perasaannya dibalikan untuk bisa menerima tujuan baik kita, ya alhamdulillah. Udah sampai pada tahap itu aja. Kalau perjuangannya kan udah maksimal ya, punya pindah rumah baru, terus naikin hidup, naik haji, umroh, kan udah begitu besar ya perjuangan Mas Ari. Enggak lah, kita nggak hitung-hitung kayak begitu, itu bukan perjuangan, itu kewajibannya. Jadi ya udahlah, maksudnya kita diberi rezeki sama Allah, ya itu kewajiban anak, bukan bagian dari perjuangan. Dan kalau cerita lucu nih yang Bang Ari bilang dukun-dukun kayak gitu, kamu gimana Kak? Itu dipakai dukun buat dapetin Kak Indah seperti apa Kak? Main dukun juga tuh Kak. Nggak ada, itu mah ketawa-ketawa aja. Komika Ari Kriting memaknai Hari Sumpah Pemuda Jelaang tahun politik. Suami dari Indah Permatasari ini kemudian berharap para pemuda tidak terpecah belah menjelang pemilu, pemilihan umum 2024. Kalau dari saya sendiri sih nilai-nilai Sumpah Pemuda harus tetap kita maknai dan kita hidupkan lagi di era sekarang ini karena kan kita kan menjelang tahun politik ya, kata Ari Kriting saat ditemui usai memeriahkan acara Gemilang Jakarta di Plaza Timur Senayan, Jakarta, Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023. Sebab Ari Kriting merasa pemuda Indonesia harus bisa memilih sikap jelang pemilu 2024 sebagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Menurut saya ketika kita memasuki tahun politik bahwa bagaimanapun kita pemuda-pemudi Indonesia sudah berikrar sudah bersumpah untuk tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, ungkap Ari. Jadi perbedaan politik di masa mendatang itu harus kita sikapi dengan demokratis dan kita harus tetap melihat bahwa lewat Sumpah Pemuda kita sudah berikrar bahwa kita tetap satu, sambungnya. Selain itu dengan perubahan zaman tentu pemuda Indonesia bisa memaksimalkan kemampuan atau potensi diri masing-masing. Menurut saya pribadi, jujur saja, kalian pemuda zaman sekarang mungkin kalian itu seharusnya bisa memaksimalkan segala bentuk potensi yang ada karena sekarang sudah era digital, informasi dari satu daerah ke daerah lain sudah sangat banyak, urai Ari. Kalau kita generasi milenial atau peralihan masih merasakan informasi itu terbatas katakanlah di era Orba televisi masih sedikit. Ini sekarang banyak banget, kalau dulu kan media sangat terbatas jadikan ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan, tandasnya. Diketahui jika Ari Kriting tampil sebagai pembawa acara di Gemilang Jakarta yang diselenggarakan oleh Pertamina, Pemprov DKI Jakarta, Liberty, dan Enjoy Jakarta. Kemudian acara Gemilang Jakarta turut dimeriahkan oleh penampilan dari Storm Production, Liberty Orchestra, Adi MS, Baby Romeo, Yuni Inka, Titi DJ, hingga ST12 secara gratis di Plaza Timur Senayan. Oke, udah belum? Udah yuk. Udah yuk. Oke, Mas Ari. Nah, Susan minta matiin musik, yuk. Mas Ari, Mas Aco, gimana nih hari ini Hari Sumpah Pemuda Indonesia? Gimana pendapat kalian tentang Sumpah Pemuda di era sekarang? Maknanya seperti apa ya? Kalau dari saya sendiri sih, menurut saya nilai-nilai Sumpah Pemuda harus tetap kita maknai dan kita hidupkan lagi di era-era sekarang ini. Karena kan kita sebentar lagi menjelang tahun politik ya. Dan menurut saya sih kita ketika memasuki tahun politik kita harus tetap mengingat bahwa bagaimanapun kita anak-anak muda Indonesia itu, pemuda-pemudi Indonesia itu sudah berikrar, sudah bersumpah untuk tetap bangsa satu tanah air dan satu bahasa. Jadi perbedaan politik di masa yang akan datang itu harus kita sikapi secara demokratis dan kita harus tetap ingat bahwa melalui Sumpah Pemuda kita sudah berikrar bahwa kita akan tetap satu. Dan jangan sampai itu menjadi perpecahan karena Sumpah Pemuda ini mungkin menjadi pengingat lagi kita kalau Republik ini dibangun dengan persatuan, dimulai dengan persatuan. Jadi jangan sampai terpecah dengan alasan apa-apa. Tapi menurut kalian, pemuda ya, pemuda. Melihat pemuda-pemuda sekarang seperti apa? menurut saya pemuda seperti zaman, menurut saya nih ya, jujur aja nih, kalian pemuda zaman sekarang itu menurut saya kalian tuh harusnya bisa lebih memaksimalkan segala macam potensi yang ada. Karena sekarang kan udah era digital, iya kan? Informasi dari satu daerah ke daerah lain sudah sangat banyak ya. Kalau saya ini ibaratnya apa? Generasi apa sih kita ini? Milenial. Gua nggak tahu kalau lu ya, lu boomer kayaknya. Pertengahan. Generasi pertengahan ya. Kita peralihan lah. Jadi Ya, masih peralihan. merasakan bagaimana informasi itu terbatas di misalnya katakanlah di era Orde Baru, televisi hanya sedikit. Ini televisinya banyak banget nih media nih ya kan. Kalau zaman dulu kan media sangat terbatas, jadi informasi juga terbatas. Sekarang sudah banyak sekali media. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan. Kalau zaman dulu kita nyari berita, sekarang berita yang datang ke kita. Betul. Justru kita yang memilih mana yang harus kita cerna, mana yang kita Nah, lewatkan. mana berita yang penting seperti hal-hal yang berguna untuk bangsa ini dan mana berita-berita tidak penting. Nadanya harus begini Bang. Seperti Seperti apa berita tidak penting? Seperti berita gosip.
pribadi. Iya. Yang bahas status perkawinan. Tidak penting. Nanti kalian mulai bertanya pada diri sendiri, apa pekerjaanku ini tidak penting. Tapi kan bicara Berita negatif selalu tuh gimana? Berita negatif. Ya. Lalu gimana sih? Berita negatif soal saya? Tidak pernah ada berita negatif soal saya. Teman-teman media sangat netral ya, sangat netral, selalu berpihak pada saya, selalu berusaha menyampaikan kebenaran. Terima kasih banyak berita gosip. Terima kasih banyak teman-teman media gosip yang sudah memberitakan hal baik tentang saya. Apalagi kan disenggol-senggol Gak nih. pernah. Teman-teman media gosip selalu bicara prestasi saya, film yang saya buat, selalu bicara tentang film yang saya mainkan. Tidak pernah berbicara tentang lingkup keluarga saya, tidak pernah. Saya tidak standar kalian. ya. Tapi kalau sampai akhirnya dituduh pakai ilmu hitam gimana Mas Ari? Nah, Baru saya puji-puji. Kayaknya nggak ada. Saya nggak pernah dengar dari mana Oh, berita iya. itu. Perasaan nggak pernah dicetak, media online nggak pernah ada. Nujum. Jangan memberi berita baru dong. Dan itu sama mereka. Ternyata Ari Kriting tidak pakai ilmu hitam, pakai ilmu nujum. Tahu nggak ilmu nujum? Apa nih? Bulan. aduh. Oh, kamu ibaratnya disenggol-senggol seperti itu soal perkara itu ya. Tapi Iya udah kamu saya. Iya. Kamu itu gampang. Rising nggak, Ri? buat kamu juga. Ya kalau menurut saya sih, saya setelah bertahun-tahun kalian menulis berita-berita, membawa berita-berita itu kayak ya udahlah, selama itu bisa membawa apa namanya ya, sebenarnya tidak membawa apa-apa. Kenapa sih kalian harus mengejar berita itu? Rising nggak, Ri? Emang bener nih kalau nikah sama Indah pakai itu? Menurut Bapak benar nggak? Ini saya tanya nih, logika seorang jurnalis. Seorang jurnalis. Mana ada singkatannya? Jujur. Nah, Menggunakan nalar. alis. Tapi rising nggak, Ri? Lu kayak dituduh pakai dukun, pakai ilmu Kalau hitam. abang dituduh ilmu hitam, risih nggak bang? Ya. Kan saya yang nanya abang Kalian nih. nulis itu kayaknya dia akan risih. kayaknya nggak mungkin gitu loh. Dianalisa aja, enggak lah. Kalau risih juga enggak lah. Maksudnya ya udahlah. Kita kan nggak bisa mengatur apa yang orang ingin sampaikan ya. Jadi kalau saya sih santai aja. Suka baca-baca juga nggak bang berita? Hah? Suka baca-baca juga. Baca, kalian nulis itu baca orang saya. Nih bang, baca nih. Wah, saya kadang-kadang baca. Penulisnya siapa nih? Baca, kenapa? Tapi kalau lu Dibanding-bandingkan gimana nih? Apa? Kira menghadapinya gimana Bang Ari sendiri? Gimana ya? Mau gimana? Kan kalian yang menulisnya gitu. Kalian berharap saya menghadapinya seperti apa? Ini santai aja kalau saya sih. dibaca aja. Dibaca. Karena kan kalau dalam agama dikatakan ikro. Wah, boleh juga nih berita. Boleh juga nih menyakiti perasaan. Ini nyampe kan orang tua, sebenarnya mau melawan atau menjelaskan atau seperti apa? Saya itu orang timur. Ini Bang Aceh juga orang timur. Kita itu dididik mau seperti apa juga orang tuanya kita. Kita tidak boleh melawan. Diam, berpasrah dan berdoa. Ya Allah, begini amat hidup. Itu bukan berdoa, itu mengeluh. Tapi kamu dengan hubungan Tuhan seperti apa mungkin? Yuk, bisa yuk usaha terus yuk. Kayak gini loh. Kalian itu lebih sering ketemu beliau daripada saya. Iya. Harusnya kalian yang lebih tahu lah. Masa nanya ke saya? Harusnya kita yang nanya. Iya. Gimana hubungan saya dengan beliau? Menurut kalian? Nona mau ikut nggak, Nona? Siapa tuh Nona daripada ketawa-tawa di belakang? Nah. Yuk, Bang Ari aja wakilin. Ayo Mbak Indah. Ayo Mbak Indah, ditungguin nih Mbak Indah. Sampai kurang berat atau kurang apa gitu terhadap Ari menganggapnya seperti apa yang akan dilakukan oleh Ari agar bisa diterima oleh ibunya Indah dan menjelaskan kalau menikah dengan Ari itu baik-baik aja dan bahagia dengan Ari. Nah, itu Ari apa yang akan dilakukan ke depannya? Pertanyaan bagus. Tapi sebaiknya tidak ditanya. Bagus sih. Saya sudah berusaha. Ya, kalau menurut saya sih yang namanya anak itu pasti akan selalu melakukan yang terbaik dan akan selalu berbakti ya. Iya. Gue berasa kuasa hukum tuh. Yang ditanya gue di sini, gue ngebelain kayak kuasa hukum. Udah ya, nanti berkasnya selesai.
perasaan tadi itu Sumpah Pemuda. Kok jadi Memang nih bisa banget usaha. kalian ini tadi undang saya ke sini untuk bahas Sumpah Pemuda. Dan kenapa jadi Sumpah Muhabalah? Tadi dari Iya. juga tadi macam-macam. Jangan yang framing kalian yang membutuhkan ya. Iya, aduh. Karena kan playing victim. Kalau untuk saya sih pribadi teman-teman, terima kasih banyak sudah mencoba menjadi penengah untuk ini semua. Enggak sih, kalian nggak jadi penengah. Kalian hanya memanfaatkan ini untuk kapitalisasi aja. Ya, kita akui bisa. Jangan ketawa-ketawa, bener loh saya bicara. Ini hanya adalah bentuk kapitalisasi dari kehidupan keluarga orang lain yang sudah kalian lakukan. Tidak apa-apa, semoga membawa berkah. Semoga Ya, tapi kalau saya pribadi, kami pasti akan tetap berbakti kepada namanya orang tua, kita pasti akan tetap berbakti setiap kapanpun dibutuhkan dan apapun yang kita pasti akan memberikan yang terbaik. Mas Ari usahanya udah seperti apa sih Mas Ari? Dan dijolimi tetap berbakti pada orang tua. Waduh. Jadi Joli, bahasanya kayak Mas Ari usaha. pasti kalau saya bilang kayak, iya meskipun sudah dijolimi, pasti kalian kasih petir, Ari merasa Ari merasa dizolimi, enggak ya. Kalau saya sih tidak pernah merasa dizolimi ya, tidak pernah merasa teraniaya. Itu adalah hal yang wajar, sangat-sangat wajar gitu. Mas Ari usahanya apa? Usahanya apa Mas Ari selama ini untuk mendinginkan pihak keluarga gitu? Adalah usahanya. Saya pikir itu tidak usah terlalu menjadi konsumsi media. Berbakti kepada orang tua gimana versi Bang Ari? Iya, cara Bang Ari. Pertama, kalau mau nyebrang, ada orang tua nih mau nyebrang, kita lihat kiri kanan, ada mobil kita seberangin. Ya standar lah, ya namanya kebutuhan orang tua pasti kita penuhi. Ya Pak pengacara ya. udah klien saya capek. Iya. Komunikasi sejauh ini komunikasi kami tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti sumpah pemuda kan. Bahasa satu bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Oh, komunikasi lancar. Kadang-kadang dia WhatsApp gitu kan dia pakai. Saya bahas pakai emoticon tuh. Itu akrab. Mas Ari, minta tanggapannya. Katanya Indah menjadi menantu kesayangan ibunya Ari. Benar nggak tuh? Dan gimana tanggapannya? Enggak sih, kalau ibu saya sih semua menantunya adalah kesayangan ya. Semua menantunya adalah kesayangan, Indah menjadi salah satunya. Cuman kan mungkin karena selama ini ibu dengan bapak kan di kampung halaman terus. Jadi 2 bulan kemarin pas saya punya orang tua datang dari umroh, ya lebih banyak waktu lah untuk sama saya dengan Indah sama adik bayi juga. Jadi sebenarnya sih bukan kesayangan atau bagaimana, karena kan orang tua memang lebih banyak di kampung halaman ya. Jadi ketika ada 2 bulan kesempatan, hanya 2 bulan, ya kami manfaatkan sebaiknya. Kan rumah barunya setelah ditempati seperti Rumah baru saya itu ada atapnya ya Bang ya. Terus ada pintunya itu kalau dibuka itu kita ke dalam. Fondasinya cakar ayam. Cakar ayam Bang. Sama sebelahnya itu cakar kasuari. Gimana sih Bang? Udah gimana tuh cerita rumah baru? Ya maksudnya sejauh ini gimana? Aman. Rumah baru. Aman. Bagi dengan ibu dan istri dengan anak seperti apa? Happy, cuman rumahnya masih kosong. Endorse. Bang pengacara siapa tuh ada Ya, kalau mau ada yang endorse boleh. masih Rumah berusaha didesain sendiri atau berdua atau gimana Bang Ari atau pribadi? Rumah yang desain Indah Permatasari, saya numpang tinggal doang. Karena kalau untuk saya sih rumah itu harus menyenangkan untuk pasangan. Kalau untuk saya, karena kalau saya pribadi sih mungkin pulang itu lebih banyak istirahatnya ya. Nah kalau pasangan tidak betah di rumah, dia mungkin akan kayak kita harus ini dong, kita harus ini. Jadi biarkan apa yang dia mau, berkreasilah sesuka hatinya dia. Karena kebetulan Indah sangat suka mengisi-ngisi furniture. Dia sangat suka mengisi-ngisi furniture dan saya tidak suka mengeluarkan. Karena saya juga nggak punya uang. Tanggapan Mas Ari? Gini, selama Indah beli sendiri nggak apa-apa deh. Mas Ari mau tanya nih, benarkah Mas Ari pernah menangis dengar hinaan dari ibu mertua dari ibunya Indah? Bener pernah menangis di hadapan ibunya Indah karena dihina oleh ibunya Indah? Ini jawabannya ada pilihan ganda nggak? Saya diam begini dia pasti merasa kayak, nah kena nih. Oh tidak kok. Santai, isi kepala enak itu. Kena nih pertanyaan kita nih. Enggak. Itu tidak pernah saya ambil hati. Bukannya tidak mau menganggap serius juga, tetapi karena kita ya kita merasa sudah berusaha di jalan yang benar, di jalan yang baik juga, tujuan kita baik ya. Kenapa kita harus sakit hati untuk hal-hal seperti itu? Udah, ya. Oke. Kak Indah, dikit dong Kak Indah. Sumpah Pemuda, Kak Indah, Sumpah Pemuda. Ya.
Sumpah Pemuda. Kak Indah mungkin menanggapi dengan ibadah bercerita diri gitu. Menanggapi ada Kamu ibadah sebagai Gak apa-apa, ini aja sih melihat tapi nggak pernah mau. Karena kan pada akhirnya aku sama Bang Arya menjalani kehidupan ini kan. Kita melihat perjuangan Mas Ari itu bisa meluluhkan hati ibunya Indah agar bisa diterima dalam keluarganya Indah. Seperti apa perjuangan dari Mas Ari sejauh ini? Sejujurnya ada banget perjuangannya, cuman kita nggak mungkin akan membicarakan itu di tempat umum dan kan itu menjadi cerita kita aja sih. Tapi yang pasti Bang Ari ada banget perjuangan dari awal pacaran. Menurut Indah agar Mas Ari bisa diterima oleh ibu dan bisa dianggap sebagai anak kesayangannya juga, apa yang harus dilakukan agar bisa diterima oleh ibunya Indah? Perjuangan seperti apa harus dilakukan? Kayaknya nggak tahu ya, soalnya mau gimana pun pasti nggak akan diterima. Kayaknya pokoknya yang penting itu sudah berusaha ya. Kalaupun misalnya kita sudah berusaha, serahkan pada Allah aja. Kalau kan kita percaya Allah maha membolak-balikan perasaan. Kalaupun misalnya pada akhirnya perasaannya dibalikan untuk bisa menerima tujuan baik kita, ya alhamdulillah rabbil alamin. Udah sampai pada tahap itu aja. Karena perjuangannya kan udah maksimal ya, beli pindah rumah baru, terus naikin ibu naik haji, umroh, kan udah begitu besar ya perjuangan Mas Ari. Kalau kita nggak hitung-hitung yang kayak begitu, itu bukan perjuangan, itu kewajiban ya. Jadi ya udahlah, maksudnya kita diberi rezeki sama Allah, ya itu kewajiban anak, bukan bagian dari perjuangan. Indah, kalau cerita lucu nih yang Bang Ari bilang dukun-dukun kayak gitu, kamu gimana Kak? Karena Itu dipakai dukun buat dapetin Kak Indah seperti apa Kak? main dukun juga tuh Kak. Nggak ada, itu mah ketawa-ketawa aja. Komika Ari Kriting memaknai Hari Sumpah Pemuda Jelaang tahun politik. Suami dari Indah Permatasari ini kemudian berharap para pemuda tidak terpecah belah menjelang pemilu, pemilihan umum 2024. Kalau dari saya sendiri sih, nilai-nilai Sumpah Pemuda harus tetap kita maknai dan kita hidupkan lagi di era sekarang ini karena kan kita kan menjelang tahun politik ya, kata Ari Kriting saat ditemui usai memeriahkan acara Gemilang Jakarta di Plaza Timur Senayan, Jakarta, Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023. Sebab Ari Kriting merasa pemuda Indonesia harus bisa memilih sikap jelang pemilu 2024 sebagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Menurut saya ketika kita memasuki tahun politik bahwa bagaimanapun kita pemuda-pemudi Indonesia sudah berikrar sudah bersumpah untuk tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, ungkap Ari. Jadi perbedaan politik di masa mendatang itu harus kita sikapi dengan demokratis dan kita harus tetap melihat bahwa lewat Sumpah Pemuda kita sudah berikrar bahwa kita tetap satu, sambungnya. Selain itu dengan perubahan zaman tentu pemuda Indonesia bisa memaksimalkan kemampuan atau potensi diri masing-masing. Menurut saya pribadi, jujur saja, kalian pemuda zaman sekarang mungkin kalian itu seharusnya bisa memaksimalkan segala bentuk potensi yang ada karena sekarang sudah era digital, informasi dari satu daerah ke daerah lain sudah sangat banyak, urai Ari. Kalau kita generasi milenial atau peralihan masih merasakan informasi itu terbatas katakanlah di era orba televisi masih sedikit. Ini sekarang banyak banget, kalau dulu kan media sangat terbatas jadikan ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan, tandasnya. Diketahui jika Ari Kriting tampil sebagai pembawa acara di Gemilang Jakarta yang diselenggarakan oleh Pertamina, Pemprov DKI Jakarta, Liberty, dan Enjoy Jakarta. Kemudian acara Gemilang Jakarta turut dimeriahkan oleh penampilan dari Storm Production, Liberty Orchestra, Adi MS, Baby Romeo, Yuni Inka, Titi DJ, hingga ST12 secara gratis di Plaza Timur Senayan. Oke, udah belum? Udah yuk. Udah yuk. Oke, Mas Ari. Nah, Susan minta matiin musik, yuk. Mas Ari, Mas Aco, gimana nih hari ini Hari Sumpah Pemuda Indonesia? Gimana pendapat kalian tentang Sumpah Pemuda di era sekarang? Maknanya seperti apa ya? Kalau dari saya sendiri sih, menurut saya nilai-nilai Sumpah Pemuda harus tetap kita maknai dan kita hidupkan lagi di era-era sekarang ini. Karena kan kita sebentar lagi menjelang tahun politik ya. Kemudian menurut saya sih kita ketika memasuki tahun politik kita harus tetap mengingat bahwa bagaimanapun kita anak-anak muda Indonesia itu, pemuda-pemudi Indonesia itu sudah berikrar, sudah bersumpah untuk tetap bangsa satu tanah air dan satu bahasa. Jadi perbedaan politik di masa yang akan datang itu harus kita sikapi secara demokratis dan kita harus tetap ingat bahwa melalui Sumpah Pemuda kita sudah berikrar bahwa kita akan tetap satu. Dan jangan sampai itu menjadi perpecahan karena Sumpah Pemuda ini mungkin menjadi pengingat lagi kita kalau Republik ini dibangun dengan persatuan, dimulai dari persatuan. Jadi jangan sampai terpecah belah dengan alasan apapun. Tapi menurut kalian, pemuda ya, era pemuda. Melihat pemuda-pemuda sekarang seperti apa? Dari
menurut saya pemuda seperti zaman, menurut saya nih ya, jujur aja kalian pemuda zaman sekarang itu, menurut saya kalian tuh harusnya bisa lebih memaksimalkan segala macam potensi yang ada. Karena sekarang kan udah era digital, iya kan? Informasi dari satu daerah ke daerah lain sudah sangat banyak ya. Kalau saya ini ibaratnya apa? Generasi apa sih kita ini? Milenial. Gua nggak tahu kalau lu ya, lu boomer kayaknya. Pertengahan. Generasi pertengahan ya. Iya. Kita peralihan lah. Jadi Ya, masih merasakan bagaimana informasi itu terbatas di misalnya katakanlah di era Orde Baru, televisi hanya sedikit. Ini televisinya banyak banget di media nih ya kan. Kalau zaman dulu kan media sangat terbatas, jadi informasi juga terbatas. Sekarang sudah banyak sekali media. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan. Kalau zaman dulu kita nyari berita, sekarang berita yang datang ke kita. Betul. Justru kita yang memilih mana yang harus kita cerna, mana yang kita Nah, lewatkan. mana berita yang penting seperti hal-hal yang berguna untuk bangsa ini, dan mana berita-berita tidak penting yang Nadanya harus begini kok. seperti berita gosip. Pribadi, bahas status perkawinan, tidak penting. Kalian mulai bertanya pada diri sendiri, apa pekerjaanku ini tidak penting. Tapi kan bicara Berita negatif selalu tuh gimana? Berita negatif. Ya. Berita negatif soal saya? Tidak pernah ada berita negatif soal saya. Teman-teman media sangat netral ya, sangat netral, selalu berpihak pada saya, selalu berusaha menyampaikan kebenaran. Terima kasih banyak berita gosip. Terima kasih banyak teman-teman media gosip yang sudah memberitakan hal baik tentang saya. Apalagi kan disenggol-senggol. Gak pernah. Teman-teman media gosip selalu bicara prestasi saya, film yang saya buat, selalu bicara tentang film yang saya mainkan. Tidak pernah berbicara tentang lingkup keluarga saya, tidak. Sangat bijaksana kalian. Ya. Tapi kalau sampai akhirnya dituduh pakai ilmu hitam gimana Mas Ari? Nah, Baru saya puji-puji. Kayaknya Nggak ada, saya nggak pernah dengar dari mana ada berita itu. Perasaan nggak pernah dicetak, media online nggak pernah ada. Nujum. Jangan memberi berita baru dong. Dan itu sama mereka, ternyata Ari Kriting tidak pakai ilmu hitam, pakai ilmu nujum. Tahu nggak ilmu nujum? Apa nih? Bulan. aduh. Kamu ibaratnya disenggol-senggol seperti itu soal perkara itu ya. Tapi Udah kamu saya. Kamu itu gampang. Rising nggak, Ri? kamu juga Ya kalau menurut saya sih, saya setelah bertahun-tahun kalian menulis berita-berita, membawa berita-berita itu kayak ya udahlah, selama itu bisa membawa apa namanya ya, sebenarnya tidak membawa apa-apa. Kenapa sih kalian mengejar berita itu? Rising nggak, Ri? Emang bener kalau nikah sama Indah pakai dukun? Menurut Bapak benar nggak? Ini saya tanya nih, logika seorang jurnalis. Seorang jurnalis. Juga ada singkatannya, jujur. Nah, Menggunakan nalar. Alisa. Tapi rising nggak, Ri? Lu kayak dituduh pakai dukun, pakai ilmu Kalau hitam. abang dituduh ilmu hitam, risih nggak bang? Kan saya yang nanya abang Kalian nih. nulis itu kayaknya dia akan kayaknya nggak mungkin gitu loh. Dianalisa aja, enggak lah. Kalau risih juga enggak lah. Maksudnya ya udahlah. Kita kan nggak bisa mengatur apa yang orang ingin sampaikan. Jadi kalau saya sih santai aja. Suka baca-baca juga nggak bang berita? Hah? Suka baca-baca juga. Baca, kalian nulis itu baca orang saya. Nih bang, baca nih. Wah, saya kadang-kadang baca. Penulisnya siapa nih? Baca, kenapa? Tapi kalau lu dibanding-bandingkan gimana nih? Apa? Kira menghadapinya gimana bang? Gimana ya, mau gimana? Kan kalian yang menulisnya gitu. Kalian berharap saya menghadapinya seperti apa? Ini santai aja kalau saya sih. Dibaca aja. Dibaca. Karena kan kalau dalam agama dikatakan ikro. Wah, boleh juga nih berita. Boleh juga nih menyakiti perasaan. Ini nyampe kan orang tua, ini mau melawan atau menjelaskan atau seperti apa? Saya itu orang timur. Ini Bang Aceh juga orang timur. Kita itu dididik mau seperti apa juga orang tuanya kita tidak boleh melawan. Diam, berpasrah dan berdoa. Ya Allah, begini amat hidup. Itu bukan berdoa, itu mengeluh. tapi kamu dengan hubungan itu seperti apa mungkin? Yuk, bisa yuk usahakan yuk.
gini loh. Kalian itu lebih sering ketemu beliau daripada saya. Iya. Harusnya kalian yang lebih tahu lah. Masa nanya ke saya? Harusnya kita yang Kalian nanya. Iya. Gimana? Gimana hubungan saya dengan beliau? Menurut kalian? Nona mau ikut nggak Nona? Siapa tuh Nona daripada ketawa-tawa di belakang. Yuk, Bang Ari aja wakilin. Ayo Mbak Indah. Ayo Mbak Indah. Ayo Mbak Indah, ditungguin nih Mbak Indah. Sampai kurang atau kurang apa gitu terhadap Ari menganggapnya seperti apa yang akan dilakukan oleh Ari agar bisa diterima oleh ibunya Indah dan menjelaskan kalau menikah dengan Ari itu baik-baik aja dan bahagia dengan Ari. Nah, itu Ari apa yang akan dilakukan ke depannya? Pertanyaan bagus. Tapi sebaiknya tidak ditanya. Bagus sih. Saya sudah berusaha. Udah, kalau menurut saya sih kalau menurut saya sih yang namanya anak itu pasti akan selalu melakukan yang terbaik dan akan selalu berbakti ya. Iya. Gue berasa kuasa hukum dong. Dia ditanya gue di sini. Gue ngebelain kayak kuasa hukum. Udah ya, nanti berkasnya saya kirim. Perasaan tadi itu sumpah pemuda. Kok jadi Memang nih bisa banget usaha. kalian ini tadi undang saya ke sini untuk bahas sumpah pemuda. Dan kenapa jadi sumpah muhabalah? Ari dari Iya. juga tadi macam-macam. Iya. Jangan main framing kalian. Kalian yang membutuhkan ya. Iya, aduh. Seakan-akan playing victim. Kalau untuk saya sih pribadi teman-teman, terima kasih banyak sudah mencoba menjadi penengah untuk ini semua. Enggak sih, kalian nggak jadi penengah. Kalian hanya memanfaatkan ini untuk kapitalisasi aja. Ya, kita akui. Dan ketawa-ketawa, bener loh saya bicara. Ini hanya adalah bentuk kapitalisasi dari kehidupan keluarga orang lain yang sudah kalian lakukan. Tidak apa-apa, semoga membawa berkah. Semoga Ya, tapi kalau saya pribadi, kami pasti akan tetap berbakti kepada namanya orang tua, kita pasti akan tetap berbakti siap kapanpun dibutuhkan dan apapun yang kita pasti akan memberikan yang terbaik. Mas Ari usahanya udah seperti apa sih Mas Ari? Dan dijolimi tetap berbakti pada orang tua. Dizoli. Aduh. Jadi Juli, Bahasanya Mas Ari usaha. pasti kalau saya bilang kayak, iya meskipun sudah dizolimi, pasti kalian kasih petir, dado. Ari merasa dizolimi. Ari merasa dizolimi, enggak ya. Kalau saya sih tidak pernah merasa dizolimi ya, tidak pernah merasa teraniaya. Itu adalah hal yang wajar, sangat-sangat wajar gitu. Mas Ari usahanya apa? Usahanya apa Mas Ari selama ini untuk mendinginkan pihak keluarga gitu? Adalah usahanya. Saya pikir itu tidak usah terlalu menjadi konsumsi media. Berbakti kepada orang tua gimana versi Bang Ari? Iya, cara Bang Ari. Pertama, kalau mau nyebrang, ada orang tua nih mau nyebrang, kita lihat kiri kanan, nggak ada mobil, kita seberangin. Ya standar lah, ya namanya kebutuhan orang tua pasti kita ya Pak pengacara ya. Udah, klien saya capek. Iya. Komunikasi sejauh ini komunikasi kami tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti sumpah pemuda kan. Bahasa satu, bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Oh, komunikasi lancar. Kadang-kadang dia WhatsApp, gitu kan tiap kali. Saya bahas pakai emoticon tuh. Akrab. Mas Ari, minta tanggapannya. Katanya Indah menjadi menantu kesayangan ibunya Ari. Benar nggak tuh? Dan gimana tanggapannya? Enggak sih, kalau ibu saya sih semua menantunya adalah kesayangan ya. Semua menantunya adalah kesayangan, Indah menjadi salah satunya. Cuman kan mungkin karena selama ini ibu dengan bapak kan di kampung halaman terus. Jadi 2 bulan kemarin pas saya punya orang tua datang dari umroh, ya lebih banyak waktu lah untuk sama saya dengan Indah sama adik bayi juga. Jadi sebenarnya sih bukan kesayangan atau bagaimana, karena kan orang tua memang lebih banyak di kampung halaman ya. Jadi ketika ada 2 bulan kesempatan, hanya 2 bulan, ya kami manfaatkan sebaiknya. Jadi kan rumah barunya setelah ditempati seperti Rumah baru saya itu ada atapnya ya bang ya. Terus ada pintunya itu kalau dibuka itu kita ke dalam. Fondasinya cakar ayam. Cakar ayam bang, sama sebelahnya itu cakar kasuari. Gimana sih bang? Udah, gimana tuh cerita rumah baru? Iya, maksudnya sejauh ini gimana? Aman, Rumah baru, aman. bahagia dengan ibu dan istri dengan anak seperti apa? Happy, cuman rumahnya masih kosong. Endorse. Bang pengacara siapa tuh ada tuh? Kalau mau ada yang endorse boleh. Masih Rumah berusaha didesain sendiri atau berdua atau gimana Bang Ari atau pribadi? Rumah yang desain Indah Permatasari, saya numpang tinggal doang. Karena kalau untuk saya sih rumah itu harus menyenangkan untuk pasangan. Kalau untuk saya, karena kalau saya pribadi sih mungkin pulang itu lebih banyak istirahatnya ya. Nah kalau pasangan tidak betah di rumah, dia mungkin akan kayak kita harus ini dong, kita harus ini. Jadi biarkan apa yang dia mau,
berkreasi lah sesuka hatinya dia. Karena kebetulan Indah sangat suka mengisi-ngisi furniture. Dia sangat suka mengisi-ngisi furniture dan saya tidak suka mengeluarkan karena saya juga nggak punya uang. Tanggapan Mas Ari. Gini, selama Indah beli sendiri nggak apa-apa deh saja. Mas Ari mau tanya nih, benarkah Mas Ari pernah menangis dengar hinaan dari ibu mertua, dari ibunya Indah? Bener pernah menangis di hadapan ibunya Indah karena dihina oleh ibunya Indah? Ini jawabannya ada pilihan ganda nggak? Saya diam begini dia pasti merasa kayak, nah kena nih. Oh tidak kok. Isi ketua enak itu. Kena nih pertanyaan kita nih. Enggak. Itu tidak pernah saya ambil hati. Bukannya tidak mau menganggap serius juga, tetapi karena kita ya kita merasa sudah berusaha, kita berusaha di jalan yang benar, di jalan yang baik juga, tujuan kita baik ya. Kenapa kita harus sakit hati untuk hal-hal seperti itu? Ayo dah. Oke. Kak Indah, dikit dong Kak Indah. Sumpah Pemuda, Kak Indah, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kayaknya mungkin menanggapi dengan kita diri. Menanggapi aja. Kita sebagai Gak apa-apa, ini aja sih melihat tapi nggak pernah mau. Karena kan pada akhirnya aku sama Bang Ari menjalani kehidupan ini kan. Kita melihat perjuangan Mas Ari itu bisa membuka hati ibunya Indah agar bisa diterima dalam keluarganya Indah. Seperti apa perjuangan dari Mas Ari sejauh ini? Sejujurnya ada banget perjuangannya, cuman kita nggak mungkin akan membicarakan itu di tempat umum dan kan itu menjadi cerita kita aja sih. Tapi yang pasti Bang Ari ada banget perjuangan dari awal pacaran. Menurut Indah agar Mas Ari bisa diterima oleh ibu dan bisa dianggap sebagai anak kesayangannya juga, apa yang harus dilakukan agar bisa diterima oleh ibunya Indah? Seperti apa harus dilakukan? Kayaknya nggak tahu ya, soalnya mau gimana pun pasti nggak akan diterima. Kayaknya pokoknya yang penting itu sudah berusaha ya. Kalaupun misalnya kita sudah berusaha, serahkan pada Allah aja. Kalau kan kita percaya Allah maha membolak-balikan perasaan. Kalaupun misalnya pada akhirnya perasaannya dibalikan untuk bisa menerima tujuan baik kita, ya alhamdulillah. Udah sampai pada tahap itu aja. Kalau perjuangannya kan udah maksimal ya, beli pindah rumah baru, terus naikin ibu naik haji, umroh, kan udah begitu besar ya perjuangan Mas Ari. Kalau kita nggak hitung-hitung yang kayak begitu, itu bukan perjuangan, itu kewajibannya. Jadi ya udahlah, maksudnya kita diberi rezeki sama Allah, ya itu kewajiban anak, bukan bagian dari perjuangan. Indah, kalau cerita lucu nih yang Bang Ari bilang dukun-dukun kayak gitu, kamu gimana Kak? Itu pakai dukun buat dapetin Kak Indah seperti apa Kak? Main dukun juga tuh Kak. Nggak ada, itu mah ketawa-ketawa aja. Komika Ari Kriting memaknai Hari Sumpah Pemuda Jelaang tahun politik. Suami dari Indah Permatasari ini kemudian berharap para pemuda tidak terpecah belah menjelang pemilu, pemilihan umum 2024. Kalau dari saya sendiri sih nilai-nilai Sumpah Pemuda harus tetap kita maknai dan kita hidupkan lagi di era sekarang ini karena kan kita kan menjelang tahun politik ya, kata Ari Kriting saat ditemui usai memeriahkan acara Gemilang Jakarta di Plaza Timur Senayan, Jakarta, Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023. Sebab Ari Kriting merasa pemuda Indonesia harus bisa memilih sikap jelang pemilu 2024 sebagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Menurut saya ketika kita memasuki tahun politik bahwa bagaimanapun kita pemuda-pemudi Indonesia sudah berikrar sudah bersumpah untuk tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, ungkap Ari. Jadi perbedaan politik di masa mendatang itu harus kita sikapi dengan demokratis dan kita harus tetap melihat bahwa lewat Sumpah Pemuda kita sudah berikrar bahwa kita tetap satu, sambungnya. Selain itu dengan perubahan zaman tentu pemuda Indonesia bisa memaksimalkan kemampuan atau potensi diri masing-masing. Menurut saya pribadi, jujur saja, kalian pemuda zaman sekarang mungkin kalian itu seharusnya bisa memaksimalkan segala bentuk potensi yang ada karena sekarang sudah era digital, informasi dari satu daerah ke daerah lain sudah sangat banyak, urai Ari. Kalau kita generasi milenial atau peralihan masih merasakan informasi itu terbatas katakanlah di era Orba televisi masih sedikit. Ini sekarang banyak banget, kalau dulu kan media sangat terbatas jadikan ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan, tandasnya. Diketahui jika Ari Kriting tampil sebagai pembawa acara di Gemilang Jakarta yang diselenggarakan oleh Pertamina, Pemprov DKI Jakarta, Liberty, dan Enjoy Jakarta. Kemudian acara Gemilang Jakarta turut dimeriahkan oleh penampilan dari Storm Production, Liberty Orchestra, Adi MS, Baby Romeo, Yuni Inka, Titi DJ, hingga ST12 secara gratis di Plaza Timur Senayan. Oke, udah belum? Udah, yuk. Oke.
Mas Ari. Nah, Susan minta matiin musik. Yuk. Mas Ari, Mas Aco. Gimana nih hari ini Hari Sumpah Pemuda Indonesia? Gimana pendapat kalian tentang Sumpah Pemuda di era sekarang? Maknanya seperti apa ya? Kalau dari saya sendiri sih, menurut saya nilai-nilai Sumpah Pemuda harus tetap kita maknai dan kita hidupkan lagi di era-era sekarang ini. Karena kan kita sebentar lagi menjelang tahun politik ya. Kemudian menurut saya sih kita ketika memasuki tahun politik kita harus tetap mengingat bahwa bagaimanapun kita anak-anak muda Indonesia itu, pemuda-pemudi Indonesia itu sudah berikrah, sudah bersumpah untuk kita bangsa satu tanah air dan satu rasa. Jadi perbedaan politik di masa yang akan datang itu harus kita sikapi secara demokratis dan kita harus tetap ingat bahwa melalui Sumpah Pemuda kita sudah berikrah bahwa kita akan tetap aktif. Dan jangan sampai itu menjadi perpisahan karena Sumpah Pemuda ini mungkin menjadi pengingat lagi kita kalau Republik ini dibangun dengan persatuan, dimulai dari persatuan. Jadi jangan sampai terpecah dengan alasan apapun. Tapi menurut kalian Para pemuda, melihat pemuda-pemuda sekarang seperti apa? Menurut saya pemuda seperti zaman, menurut saya nih ya, jujur aja kalian pemuda zaman sekarang itu menurut saya kalian tuh harusnya bisa lebih memaksimalkan segala macam potensi yang ada. Karena sekarang kan udah era digital, iya kan? Informasi dari satu daerah ke daerah lain sudah sangat banyak ya. Kalau saya ini ibaratnya apa? Generasi apa sih kita ini? Milenial. Gua nggak tahu kalau lu ya, lu boomer kayaknya. pertengahan. Generasi pertengahan ya. Iya. Kita peralihan lah. Jadi Iya, masih merasakan bagaimana informasi itu terbatas di misalnya katakanlah di era Orde Baru, televisi hanya sedikit. Ini televisinya banyak banget nih media nih ya kan. Kalau zaman dulu kan media sangat terbatas, jadi informasi juga terbatas. Sekarang sudah banyak sekali media. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan. Kalau zaman dulu kita nyari berita, sekarang berita yang datang ke kita. Betul. Justru kita yang memilih mana yang harus kita cerna, mana yang kita lewatkan. Mana berita yang penting seperti hal-hal yang berguna untuk bangsa ini dan mana berita-berita tidak penting. Nadanya harus begini, Bang. Seperti berita gosip. Yang membahas-bahas. Pribadi, membahas status perkawinan, tidak penting. Kalian mulai bertanya pada diri sendiri, apa pekerjaanku ini tidak penting. Tapi kan bicara Berita negatif selalu tuh gimana? Berita negatif. ya. Berita negatif soal saya? Tidak pernah ada berita negatif soal saya. Teman-teman media sangat netral ya, sangat netral, selalu berpihak pada saya, selalu berusaha menyampaikan kebenaran. Terima kasih banyak berita gosip. Terima kasih banyak teman-teman media gosip yang sudah memberitakan hal baik tentang saya. Apalagi kan disenggol-senggol. Gak pernah. Teman-teman media gosip selalu bicara prestasi saya, film yang saya buat, selalu bicara tentang film yang saya mainkan. Tidak pernah berbicara tentang lingkup keluarga saya. Sangat bijaksana kalian. Ya. Tapi kalau sampai akhirnya dituduh pakai ilmu hitam gimana Mas Ari? Nah, Baru saya puji-puji. Kayaknya nggak ada, saya nggak pernah Dengar dari mana berita itu? Perasaan nggak pernah dicetak, media online nggak pernah ada. nujum. Jangan memberi berita baru dong. Kan itu sama mereka. Ternyata Ari Kriting tidak pakai ilmu hitam, pakai ilmu nujum. Tahu nggak ilmu nujum? Apa nih? Bulan. aduh. Kamu ibaratnya disenggol-senggol seperti itu soal perkara itu ya. Tapi Iya udah kamu saya. Kamu itu gampang. Rising nggak Ri? buat kamu juga. Ya kalau menurut saya sih, saya setelah bertahun-tahun kalian menulis berita-berita, membawa berita-berita itu kayak ya udahlah, selama itu bisa membawa apa namanya ya, sebenarnya tidak membawa apa-apa. Kenapa sih kalian mengejar berita itu? Rising nggak Ri? Emang bener ya kalau nikah sama Indah pakai itu? Menurut Bapak benar nggak? Ini saya tanya nih, logika seorang jurnalis. Seorang jurnalis. Mana ada singkatannya jur. Jujur. Nah, Menggunakan nalar. Alisa. Tapi rising nggak Ri? Lu kayak dituduh pakai dukun, pakai ilmu Kalau hitam. abang dituduh ilmu hitam, risih nggak bang? Kan saya yang nanya abang Kalian nih. nulis itu kayak
kayaknya dia akan bisa. kayaknya nggak mungkin gitu loh. Dianalisa aja, enggak lah. Kalau Risi juga enggak lah. Maksudnya ya udahlah. Kita kan nggak bisa mengatur apa yang orang ingin sampaikan. Jadi kalau saya sih santai aja. Tapi suka baca-baca juga nggak Bang Rito? Hah? Suka baca-baca juga Bang? Baca, kalian nulis itu baca orang saya. Nih bang, baca nih. Wah, saya kadang-kadang baca. Penulisnya siapa nih? Baca, kenapa? Tapi kalau lu Kalian dibanding-bandingkan, gimana nih? Apa? Kalian menghadapinya gimana Bang Ari sendiri? Gimana ya, mau gimana? Kan kalian yang menulisnya gitu. Kalian berharap saya menghadapinya seperti apa? Ini santai aja kalau saya sih. Dibaca aja. Dibaca gitu, dibaca. Karena kan kalau dalam agama dikatakan ikro. Wah, boleh juga nih berita. Boleh juga nih menyakiti perasaan. Ini nyampe kan orang tua, ini mau melawan atau menjelaskan atau seperti apa? Saya itu orang timur. Ini Bang Aceh juga orang timur. Kita itu dididik mau seperti apa juga orang tuanya kita. Kita tidak boleh melawan. Diam, berpasrah dan berdoa. Ya Allah, begini amat hidup. Itu bukan berdoa, itu mengeluh. tapi kamu dengan hubungan berdua seperti apa? Yuk, bisa yuk usahakan yuk. Gini loh. Kalian itu lebih sering ketemu beliau daripada saya. Iya. Harusnya kalian yang lebih tahu lah. Masa nanya ke saya? Harusnya kita Kalian yang pasti- nanya. Iya. Gimana? Gimana hubungan saya dengan beliau? Menurut kalian? Nona mau ikut nggak Nona? Siapa tuh Nona daripada ketawa-tawa di belakang. Yuk, Bang Ari aja wakilin. Ayo Mbak Indah. Ayo Mbak Indah. Ayo Mbak Indah, ditungguin nih Mbak Indah. Sampai kurang atau kurang apa gitu terhadap Ari menganggapnya seperti apa yang akan dilakukan oleh Ari agar bisa diterima oleh ibunya Indah dan menjelaskan kalau menikah dengan Ari itu baik-baik aja dan bahagia dengan Ari. Nah, itu Ari apa yang akan dilakukan ke depan? Pertanyaan bagus. Tapi sebaiknya tidak ditanya. Bagus sih. Saya sudah berusaha. Udah, kalau menurut saya sih kalau menurut saya sih yang namanya anak itu pasti akan selalu melakukan yang terbaik dan akan selalu berbakti ya. Iya. Gue berasa kuasa hukum tuh. Iya ditanya gue di sini, gue ngebelain kayak kuasa hukum. Udah ya, nanti berkasnya saya. Perasaan tadi itu Sumpah pemuda. Kok jadi Memang nih, bisa banget usaha. kalian ini tadi undang saya ke sini untuk bahas Sumpah Pemuda. Dan kenapa jadi Sumpah Muhabalah? Ari dari Iya. juga tadi macam-macam. Iya. Jangan yang framing kalian yang membutuhkan ya. Iya, aduh. Karena kan playing victim. Kalau saya sih pribadi teman-teman terima kasih banyak sudah mencoba menjadi penengah untuk ini semua. Enggak sih, kalian nggak jadi penengah. Kalian hanya memanfaatkan ini untuk kapitalisasi aja. Ya, aku itu. Jangan ketawa-ketawa, bener loh saya bicara. Ini hanya adalah bentuk kapitalisasi dari kehidupan keluarga orang lain yang sudah kalian lakukan. Tidak apa-apa, semoga membawa berkah. Semoga Ya, tapi kalau saya pribadi, kami pasti akan tetap berbakti kepada namanya orang tua, kita pasti akan tetap berbakti siap kapanpun dibutuhkan dan apapun yang kita pasti akan memberikan yang terbaik. Mas Ari usahanya udah seperti apa sih Mas Ari? Dan dijolimi tetap berbakti pada orang tua. Dizoli. Aduh. Ya dijoli. Bahasanya Mas Ari usaha. Pasti kalau saya bilang kayak, iya meskipun sudah dizolimi, pasti kalian kasih petir, dado. Ari merasa dizolimi. Ari merasa dizolimi, enggak ya. Kalau saya sih tidak pernah merasa dizolimi ya, tidak pernah merasa teraniaya. Itu adalah hal yang wajar, sangat-sangat wajar gitu. Mas Ari usahanya apa? Usahanya apa Mas Ari selama ini untuk mendinginkan pihak keluarga gitu? Ada lah usahanya. Saya pikir itu tidak usah terlalu menjadi konsumsi media. Berbakti kepada orang tua gimana versi Bang Ari? Iya, cara Bang Ari. Pertama, kalau mau nyebrang, kita seberangin. Ada orang tua nih mau nyebrang, kita lihat kiri kanan, nggak ada mobil, kita seberangin. Ya standar lah, ya namanya kebutuhan orang tua pasti kita penuhi. Ya Pak pengacara ya. Udah, klien saya capek. Klien saya. Tapi komunikasi gimana? Iya. Komunikasi sejauh ini komunikasi kami tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti sumpah pemuda kan. Bahasa satu, bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Oh, komunikasi lancar. Kadang-kadang dia WhatsApp, gitu kan tiap kali. Saya bahas pakai emoticon tuh. Akrab. Mas Ari, minta tanggapannya. Katanya Indah menjadi menantu kesayangan ibunya Ari. Benar nggak tuh? Gimana tanggapannya? Enggak sih, kalau ibu saya sih semua menantunya adalah kesayangan ya. Semua menantunya adalah kesayangan, Indah menjadi salah satunya.
Cuman kan mungkin karena selama ini ibu dengan bapak kan di kampung halaman terus. Jadi 2 bulan kemarin pas saya punya orang tua datang dan umroh, ya lebih banyak waktu lah untuk sama saya dengan Indah sama adik bayi juga. Jadi sebenarnya sih bukan kesayangan atau bagaimana, karena kan orang tua memang lebih banyak di kampung halaman ya. Jadi ketika ada 2 bulan kesempatan, hanya 2 bulan, ya kami manfaatkan sebaik mungkin. Kan rumah barunya setelah ditempati seperti Rumah baru saya itu ada atapnya ya bang ya. Terus ada pintunya itu kalau dibuka itu kita ke dalam. Fondasinya cakar ayam. Cakar ayam bang, sama sebelahnya itu cakar kasuari. Gimana sih bang? Udah gimana tuh cerita rumah baru? ya, maksudnya sejauh ini gimana? Aman, Rumah baru, aman. bahagia dengan ibu dan istri dengan anak seperti apa? Happy, cuman rumahnya masih kosong. Endorse. Bapak pengacara siapa tuh ada tuh. Kalau mau ada yang endorse boleh. Masih Rumah berusaha didesain sendiri atau berdua atau gimana Bang Ari atau pribadi? Rumah yang desain Indah Permatasari, saya numpang tinggal doang. Karena kalau untuk saya sih rumah itu harus menyenangkan untuk pasangan. Kalau untuk saya, karena kalau saya pribadi sih mungkin apa ya, pulang itu lebih banyak istirahatnya ya. Nah kalau pasangan tidak betah di rumah, dia mungkin akan kayak kita harus ini dong, kita harus ini. Jadi biarkan apa yang dia mau, berhasil sesuka hatinya dia. Karena kebetulan Indah sangat suka mengisi-ngisi furniture. Dia sangat suka mengisi-ngisi furniture dan saya tidak suka mengeluarkan. Karena saya juga nggak punya uang. Teman Mas Ari, Gini, selama Indah beli sendiri nggak apa-apa deh. Mas Ari mau tanya nih, benarkah Mas Ari pernah menangis dengar hinaan dari ibu mertua, dari ibunya Indah? Bener pernah menangis di hadapan ibunya Indah? Karena dihina oleh ibunya Indah? Ini jawabannya ada pilihan ganda nggak? Saya diam begini, dia pasti merasa kayak, nah kena nih, kena nih. Oh, tidak kok. Santai, isi petua lebih enak itu. Kena nih, kena nih. Kena nih pertanyaan kita nih. Enggak. Itu tidak pernah saya ambil hati. Bukannya tidak mau menganggap serius juga, tetapi karena kita ya kita merasa sudah berusaha, kita berusaha di jalan yang benar, di jalan yang baik juga, tujuan kita baik ya. Kenapa kita harus sakit hati untuk hal-hal seperti itu? Ayo dah, ya. Oke. Kak Indah, dikit dong Kak Indah. Sumpah Pemuda, Kak Indah, Sumpah Pemuda. Ya. Sumpah Pemuda. Kayaknya mungkin menanggapi dengan kita diri gitu ya. Menanggapi aja, menanggapi. Kita sebagai Gak apa-apa. Ini aja sih melihat tapi nggak pernah mau. Karena kan pada akhirnya aku sama Bang Ari yang menjalani kehidupan ini kan. Kita melihat perjuangan Mas Ari untuk bisa meluluhkan hati ibunya Indah agar bisa diterima dalam keluarganya Indah. Seperti apa perjuangan dari Mas Ari sejauh ini? Sejujurnya ada banget perjuangannya. Cuman kita nggak mungkin akan membicarakan itu di tempat umum dan kan itu menjadi cerita kita aja sih. Tapi yang pasti Bang Ari ada banget perjuangan dari awal pacaran. Menurut Indah agar Mas Ari bisa diterima oleh ibu dan bisa dianggap sebagai anak kesayangannya juga, apa yang harus dilakukan agar bisa diterima oleh ibunya Indah? Seperti apa harus dilakukan? Kayaknya nggak tahu ya, soalnya mau gimana pun pasti nggak akan diterima. Makanya pokoknya yang penting itu sudah berusaha ya. Kalaupun misalnya kita sudah berusaha, serahkan pada Allah aja. Kalau kan kita percaya Allah maha membolak-balikan perasaan. Kalaupun misalnya pada akhirnya perasaannya dibalikan untuk bisa menerima tujuan baik kita, ya alhamdulillah rabbil alamin. Udah sampai pada tahap itu aja. Kalau perjuangannya kan udah maksimal ya, beli pindah rumah baru, terus naikin ibu naik haji, umroh, kan udah begitu besar ya perjuangan Mas Ari. Kalau kita nggak hitung-hitung yang kayak begitu, itu bukan perjuangan, itu kewajibannya. Jadi ya udahlah, maksudnya kita diberi rezeki sama Allah, ya itu kewajiban anak, bukan bagian dari perjuangan. Mbak Indah, kalau cerita lucu nih yang Bang Ari bilang dukun-dukun kayak gitu, kamu gimana Kak? Kan Itu dipakai dukun buat dapetin Kak Indah seperti apa Kak? main juga tuh Kak. Nggak ada, itu mah ketawa-ketawa aja. Komika Ari Kriting memaknai Hari Sumpah Pemuda Jelaang tahun politik. Suami dari Indah Permatasari ini kemudian berharap para pemuda tidak terpecah belah menjelang pemilu, pemilihan umum 2024. Kalau dari saya sendiri sih nilai-nilai Sumpah Pemuda harus tetap kita maknai dan kita hidupkan lagi di era sekarang ini karena kan kita kan menjelang tahun politik ya, kata Ari Kriting saat ditemui usai memeriahkan acara Gemilang Jakarta di Plaza Timur Senayan, Jakarta, Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023. Sebab Ari Kriting merasa pemuda Indonesia harus bisa memilih sikap jelang pemilu 2024 sebagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda.
Menurut saya ketika kita memasuki tahun politik bahwa bagaimanapun kita pemuda-pemudi Indonesia sudah berikrar sudah bersumpah untuk tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, ungkap Ari. Jadi